Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Agatha dari kelas SIP 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Customer Journey Map dari aplikasi Tix ID untuk fitur pemesanan tiket bioskop. Selanjutnya ada fitur promo dan diskon, fitur pelacakan transaksi, fitur pembayaran GoPay, kartu kredit, dan lain-lain, fitur notifikasi dan reminder film. Di sini saya akan menjelaskan action hover metric dari Tix ID. Yang pertama ada now urgent and important, dan optimalisasi sistem sinkronisasi data dengan server bioskop untuk memastikan informasi selalu update. Kemudian ada plan not urgent not important, tambahkan fitur rekomendasi berbasis AI yang menganalisis data pengguna seperti genre favorit atau ulasan film sebelumnya. Kemudian ada delegate urgent but not important, meminta tim desain untuk memperbaiki tata letak kursi dengan antarmuka yang lebih intuitif dan informatif. Eliminate not urgent and not important, batasi jumlah notifikasi dan tambahkan opsi pengaturan preferensi notifikasi aplikasi. Untuk penjelasannya dari Jurnal, yang pertama, jika informasi tidak sinkron, seperti jadwal film, harga tiket, atau ketersediaan kursi, pelanggan dapat menerima data yang salah. Hal ini dapat menyebabkan keluhan, kehilangan pelanggan, bahkan gangguan pada sistem penjualan tiket. Kemudian yang kedua, masalah sinkronisasi dapat terjadi kapan saja dan harus segera diperbaiki agar sistem tetap berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, tugas ini menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Untuk plan, yang pertama, fitur ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memberikan nilai tambah yang membedakan aplikasi ini dari kompetitor. Dengan memahami preferensi pengguna melalui analisis data, aplikasi dapat memberikan rekomendasi yang relevan sehingga pengguna merasa dilayani secara personal. Kemudian yang kedua, implementasi AI dan pengembangan fitur ini membutuhkan perancangan matang, waktu yang cukup untuk pengujian, serta integrasi yang tidak perlu dilakukan segera. Namun, jika diabaikan terlalu lama, peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan bisa hilang. Kemudian delegate yang pertama, perbaikan desain kursi dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam waktu singkat, terutama jika ada keluhan atau feedback negatif terkait tampilan saat ini. Yang kedua, tugas ini lebih bersifat teknis dan dapat dikerjakan oleh tim desain yang memiliki keahlian khusus. Dengan mendelegasikan tugas ini dapat menghemat waktu dan energi untuk hal yang lebih strategis. Eliminate yang pertama, penyusunan jumlah notifikasi hanya memberikan dampak kecil pada pengalaman pengguna, terutama jika notifikasi saat ini tidak menjadi masalah besar. Tugas ini tidak akan memengaruhi operasional utama atau keberhasilan aplikasi secara signifikan. Yang kedua, pengaturan preferensi notifikasi adalah hal yang dapat ditunda karena tidak mempengaruhi fungsi ini pada aplikasi. Fokus dapat diarahkan ke tugas lain yang lebih strategis sebelum mengalokasikan sumber daya untuk tugas ini. Berikutnya saya akan menjelaskan produk requirement dokumen dari Tix ID. Yang pertama ada objektif, Vision memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna dalam membeli tiket bioskop secara online. Untuk plusnya, yang pertama memastikan pengguna dapat memesan tiket dengan mudah, cepat, dan aman. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna dengan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memperluas basis pengguna melalui inovasi dan program loyalitas. Inisiatif yang pertama, mempermudah akses pembelian tiket bioskop. Yang kedua, memberikan informasi terbaru tentang film, promo, dan jadwal. Untuk purpose, meningkatkan kepuasan pengguna dan engagement terhadap platform Tix ID. Untuk personal, yang pertama, pengguna yang rutin menonton film di bioskop. Yang kedua, individu yang terbiasa menggunakan aplikasi untuk mempermudah aktivitas harian termasuk pembelian tiket. Yang ketiga, pengguna yang ingin mengetahui film terbaru seperti ulasan, trailer, dan jadwal rilis. Yang keempat, individu yang mencari keuntungan melalui penawaran spesial atau poin loyalitas. Yang kedua ada rilisnya dengan versi aplikasi 3.12.0 untuk tanggalnya 21 Maret 2018. Inisiatif yang pertama mempermudah pengalaman pengguna untuk pembelian tiket dengan fitur yang lebih intuitif. Yang kedua meningkatkan engagement pengguna melalui promo dan program loyalitas. Yang ketiga mengoptimalkan performa aplikasi untuk kenyamanan pengguna. Untuk fitur yang pertama ada pemesanan tiket bioskop untuk pemilihan kursi dan jadwal tayang secara real time bagi pengguna yang ingin memesan. Yang kedua ada promo dan loyalty untuk diskon tiket untuk pemesanan dan point reward untuk loyalty ketika melakukan transaksi. Yang ketiga notifikasi film dan promo untuk notifikasi jadwal film yang sedang tayang dan akan tayang. Kemudian ada informasi promo terkini yang tersedia. Yang keempat fitur live chat dan fact interaktif untuk kendala yang dialami oleh pelanggan. Dependensi yang pertama, integrasi data jadwal film, ketersediaan kursi, dan lokasi bioskop secara real time. Yang kedua, mendukung pembayaran melalui OVO, kredit card, dan berbagai macam e-wallet lainnya. Yang ketiga, push notifikasi sistem untuk mengirimkan notifikasi dan informasi promo. Yang keempat, pengujian fitur untuk memastikan berjalan dengan baik. Ketiga, fitur, yaitu ada fitur pemesanan tiket bioskop, fitur untuk memesan tiket berdasarkan lokasi, jadwal film, dan kursi secara real time. Untuk purpose-nya mempermudah proses pembelian tiket bioskop dari mana saja. Untuk user problemnya, pengguna sering mengalami antrian panjang di loket bioskop dan kehabisan tiket untuk jadwal film tayang yang diinginkan. User value-nya, kemudahan dan kecepatan dalam memesan tiket bioskop tanpa harus mengantri dan datang ke lokasi. Note dari pemesanan tiket bioskop tidak menyediakan opsi pembatalan tiket setelah dibeli. Kemudian ada fitur promo dan loyalty, diskon khusus dan point reward untuk setiap transaksi yang dapat ditukar dengan gift.
berupa poin. Purpose meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pengguna terhadap platform. User problem-nya, pengguna merasa kurang adanya insentif atau reward untuk pengguna rutin aplikasi. Kemudian user value, pengguna mendapatkan keuntungan insentif tambahan dari setiap melakukan transaksi. Not doing, tidak semua promo berlaku di seluruh bioskop atau jadwal tertentu. Kemudian ada fitur notifikasi film dan promo, yaitu push notifikasi untuk mengingat jadwal film, terus rilis film baru dan promo aktif. Purpose-nya memberikan informasi yang relevan dan personal kepada pengguna. User problem-nya, pengguna sering mendapatkan informasi tentang jadwal film yang diinginkan atau promo menarik yang berlangsung. Kemudian untuk user value-nya, informasi real time membantu pengguna tetap up to date dengan jadwal dan promo tanpa usaha ekstra. Kemudian untuk notifnya tidak mengirimkan notifikasi yang berlebihan untuk menghindari gangguan. Fitur selanjutnya yaitu dukungan pelanggan. Untuk deskripsinya, live chat untuk bantuan langsung dan fake interaktif untuk pertanyaan umum. Kemudian purpose-nya membantu pengguna menyelesaikan kendala pemesanan dengan cepat. Kemudian user problem-nya, pengguna kesulitan mendapatkan bantuan langsung ketika adanya kendala teknis atau melakukan pembayaran. Kemudian untuk user value-nya, solusi cepat melalui live chat atau panduan di feed tanpa harus menunggu lama. Kemudian untuk note-nya, tidak menyediakan dukungan via telepon. Yang keempat ada analisis. Yang pertama ada performance indicator, jumlah jumlah pemesanan hariannya, baseline-nya 10.000 transaksi, targetnya 15.000 transaksi, timeline 3 bulan setelah rilis. Retention rate-nya untuk baseline 40%, target 50%, dan timeline-nya 6 bulan. Untuk promo engagement-nya, baseline 20% pengguna, target 30% pengguna, timeline-nya 1 bulan. Yang terakhir ada fitur work, yaitu fitur work pertama rekomendasi sistem, rekomendasi film berdasarkan preferensi atau minat dengan priority high. Kemudian fitur social sharing, purpose-nya membagikan jadwal film ke media sosial dengan priority medium. Kemudian ada fitur AR untuk preview kursi. Untuk purpose-nya visualisasi lokasi kursi secara visual dengan priority low. Sekian dari presentasi ketiga tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.